Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini. Ini tuh kegiatan seperti biasa pagi hari seorang ibu rumah tangga, yaitu bersih-bersih dan juga beres-beres. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak bosen ya. Apa yang saya share setiap harinya itu hanya bersih-bersih aja dan juga beres-beres. Karena apalah daya, saya itu kan seorang ibu rumah tangga ya, yang pastinya itu kesehariannya itu mengurus rumah. Nah teman-teman, ini saya tuh mau cuci piring dulu ya teman-teman, mumpung nggak banyak. Karena kan kalau banyak mah lumayan lama juga dan juga lumayan pegel juga kakinya ya. Jadi mumpung sedikit saya langsung cuci aja. Kenapa bisa sedikit seperti ini? Karena sorenya itu selalu dicuci ya teman-teman. Kalau setiap paginya banyak, itu sorenya belum dicuci. Ya kalau waktu sore kan nggak nentu ya, kadang nyuci kadang enggak. Lihat waktunya aja. Kan kadang-kadang kita juga sibuk dengan pekerjaan yang lain, alhasil sorenya itu di skip dulu untuk cuci piringnya ya teman-teman. Jadi dilanjutkan untuk pagi harinya, ya walaupun banyak, tetap kita yang ngerjain ya teman-teman. Jadi kita itu harus tetap semangat dan juga happy yang pastinya. Nah alhamdulillah untuk cuci piringnya sudah selesai, dilanjut lagi dengan membersihkan wastafelnya, dibuang juga sisa makanannya, dan ini dilanjut untuk membersihkan semuanya. Pokoknya harus kering ya teman-teman kalau habis cuci piring tuh, biar bersih, nyaman, dan yang pastinya enak dipandang ya teman-teman. Dan ini untuk saringannya nggak lupa juga saya cuci dulu ya teman-teman sebelum dipasang kembali, karena kalau nggak dicuci teh banyak lendiran gitu ya, jadi nggak enak gitu dipegangnya. Nah ini alhamdulillah sudah selesai semuanya, dilap juga wastafelnya, sudah kering pokoknya ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut untuk ke rumah. Dilanjut untuk membereskan kamar dulu ya teman-teman, karena kamar ini belum dibereskan sama sekali. Tadi pagi itu saya megang dulu pekerjaan yang lain, alhasil saya tunda dulu pekerjaan untuk beres-beres kamarnya ya teman-teman. Karena pekerjaan yang tadi itu ada di luar ruangan dan yang pastinya itu harus agak teduh gitu ya, biar nggak kepanasan. Karena kalau bekerja di luar ruangan itu kalau panas-panas agak gimana ya teman-teman, jadi mudah capek gitu ya. Karena kalau tempat tidur seperti ini kan di dalam rumah, jadi bisa dihandle aja sedikit ya teman-teman, walaupun agak siangan gitu ya. Nah ini untuk spraynya sudah dikebut-kebut juga, langsung aja saya rapihin kembali. Dan ini untuk spraynya belum diganti karena lumayan masih bersih juga ya teman-teman. Kalau spraynya sudah kotor, yang pastinya saya juga bakalan langsung ganti ya teman-teman, karena si kakak dan juga si ade pun gak bakalan nyaman untuk tidur di kamarnya ya, karena lumayan kotor juga dan juga bau. Tapi ini tuh benar-benar masih bersih ya teman-teman, jadi gak diganti dulu untuk hari ini. Nah untuk bantalnya pun saya tata kembali ya teman-teman, seperti biasa. Kalau saya nata bantal itu suka di di seberangannya gitu kan, kadang orang-orang tuh di kepala ya, sebelah kepala. Kalau saya itu seperti itu ya, biar kelihatan luas gitu ya teman-teman. Nah dilanjut lagi, setelah beres-beres kamar saya pun nampung air untuk nyuci baju ya teman-teman. Dan ini tuh sudah dikasih sabun juga, langsung aja nggak pakai lama. Ini saya tuh masukin aja baju-baju kotornya biar cepat dijemur ya teman-teman, karena udah lumayan siang juga. Entah kenapa hari ini tuh saya tuh ada di kepala tuh agak sakit gitu, nggak tahu apa yang saya pikirkan gitu ya teman-teman, tapi itu yang saya rasakan. Tapi walaupun keadaannya agak sakit kepalanya, tapi tetap ya kita itu harus tetap semangat untuk beres-beres di rumah, karena kalau bukan kita siapa lagi ya yang ngerjain ya teman-teman. Nah sudah selesai untuk menaruh baju-baju kotor ke mesin cuci. Dan jangan salfok, itu tuh kaki si mamah ya lagi nongkrong sama saya tuh. Langsung aja saya pergi ke dapur, karena dapur juga masih berantakan, belum dibereskan sama sekali. Itu ada cangkang telur yang masih bergeletakan, bekas tadi tuh bikin sarapan si kakak sama si adik untuk berangkat sekolah ya teman-teman. Dan ini sampah-sampahnya saya buang dulu sebelum di lap-lap gitu ya, karena kan rago kalau masih banyak sampahan mah, apalagi kalau sampahannya yang lumayan besar gitu kan, jadi harus diambil dulu, dibuang dulu.
Nah, seperti biasa juga, ini saya tuh lap-lap dulu kompornya, dindingnya, dan juga mejanya. Dan yang pastinya dibantu dengan air sabun ya teman-teman, biar cepat bersih, harum, dan juga keset. Karena kalau melihat dapur bersih itu rasanya enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau kita mau masak-masak, rasanya mood untuk masak itu semakin naik ya. Kalau lihat dapurnya itu sudah rapi dan juga bersih. Ayo, siapa nih di sini teman-teman yang samaan dapurnya itu kecil, mungil, tapi kita itu sayang banget sama dapur kita. Karena walaupun kecil mungil, itu tuh tetap milik kita sendiri ya. Tempat berkreasi untuk menyediakan makanan dan juga sarapannya seluruh keluarga. Nah, kalau ada yang samaan dapurnya itu sempit atau mungil seperti saya ini, silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Nah, dilanjut lagi, lemarinya itu sudah selesai dibersihkan, tapelaknya pun sudah dikebut-kebut, dan itu teko yang pink saya alihkan ke yang biru airnya ya teman-teman, karena yang pink itu terlalu penuh, jadi kalau diangkat-angkat itu mudah tumpah. Nah, dilanjut lagi untuk nyapunya, dan itu ada ada ember yang saya simpan dulu di sana, nantinya itu saya mau bereskan. Dan ini tuh langsung aja saya nyapunya keluar rumah ya teman-teman, bukan keluar rumah tapi ke belakang dapur maksud saya, biar semakin bersih. Nah, untuk beres-beres dapur sudah selesai. Ini saya mau mindahin dulu, kemarin tuh kan saya itu nanam pohon cabai dan juga tomat ya, karena kalau di belakang dapur nantinya itu takut dipatokin ayam ya teman-teman. Dan ini tuh pohon-pohonnya, jadi saya mau pindahkan ke depan rumah ini aja. Dan mudah-mudahan pohon-pohonnya itu bertambah ya teman-teman. Ini pun ada ada biji-bijian, tapi belum saya bibitkan karena nggak tahu penyemaiannya ya teman-teman. Insya Allah nanti setelah Pak suami pulang saya mau tanya-tanya. Karena kalau masalah tanam menanam itu saya kurang paham ya. Dan ini langsung aja saya siram-siram sedikit aja ya teman-teman, biar nantinya itu nggak layu. Tadi mah masih segar ya teman-teman, pas pagi hari mah mungkin agak siangan ini agak panas gitu ya teman-teman. Apalagi kalau habis baru ditanam ya teman-teman, jadi akarnya itu agak kurang kuat gitu ya. Mudah-mudahan subur ya teman-teman pohon-pohon saya walaupun hanya sedikit. Nah, ini dilanjut lagi setelah nyimpan pohon cabai dan juga tomatnya di depan. Ini langsung aja saya mau masak nasi karena nasi itu sudah habis, dan nantinya itu si kakak sama si ade pulang sekolah kan lapar ya. Kalau nggak ada nasi kan kasihan, mereka kan mau makan gitu ya. Setidaknya kalau nasinya itu udah ada, nanti tinggal goreng telur aja ya teman-teman. Pokoknya yang praktis-praktis aja dulu ya teman-teman. Nah, ini singkat ceritanya berasnya itu sudah beres dicuci, dan jangan lupa untuk sebelum memasukkan teflonnya itu ke dalam magicomnya dilap dulu ya teman-teman. Nantinya itu takut kebakaran setrumnya ya. Beras sudah dimasak, ini saya mau lanjut untuk ngepel dulu dapur, karena dapur itu benar-benar udah kotor dan minyakan banget ya teman-teman. Karena udah 2 hari ini saya nggak pel tuh dapurnya, alhasil seperti ini ya. Harusnya sih setiap hari ya teman-teman, biasanya itu setiap hari, tapi kemarin tuh dalam 2 hari ada beberapa kejadian yang tak terduga pokoknya ya teman-teman, yang nggak bisa saya ceritain. Pokoknya jangan ditiru ya teman-teman, harus rajin untuk bersih-bersih dan juga rapi-rapi. Dapur sudah bersih, cucian pun sudah beres ya teman-teman. Ini langsung aja saya mau jemur pakaiannya, dan cuacanya benar-benar cerah hari ini. Hampir setiap hari cerah ya teman-teman untuk saat ini, alhamdulillah. Karena kemarin tuh juga pernah ada rintik-rintik hujan gitu ya, tapi hujannya itu nggak jadi gitu kan, malah tambah panas gitu ya. Apapun cuacanya, kita mah hanya bisa bersyukur aja ya teman-teman. Mau hujan rezeki, mau panas pun rezeki. Jadi tetap bismillah aja untuk setiap harinya untuk beraktivitas di rumah ya. Walaupun hujan tetap kita juga beraktivitas, karena apa? Kan kita pangkalnya ya seorang ibu rumah tangga mah. Jadi kita juga yang harus beres-beres dan juga mengurus rumah. Kalau rumah tanpa kita, apalah rumah ya teman-teman, gak ada yang ngurus gitu kan. Apalagi kalau udah punya anak mah kan harus tepat waktu masak nasi atau beres-beres rumah, biar kita itu kebagian untuk me time ya teman-teman, atau kebagian waktu untuk istirahat untuk diri kita sendiri.
Jemur-jemur pakaian sudah selesai, dilanjut lagi untuk ngelipat pakaian ya teman-teman. Dan ini tuh pakaian yang kemarin dan alhamdulillah itu setiap hari pada kering ya. Tapi untuk ngelipatnya itu suka saya tunda dulu, apalagi kalau pakai hanger. Saya itu nggak langsung simpen di tempat lipatan pakaian, tapi saya itu suka digantung dulu gitu ya baju-bajunya. Karena kan kalau ngelipat pakaian itu bisa malam hari, bahkan bisa sambil istirahat. Nah ini tuh biasanya saya tuh ngelipat pakaian sambil nonton TV, tapi kali ini tuh TV-nya nggak ada gambarnya ya teman-teman. Mungkin di daerah Sukabumi sudah dicabut juga ya gambar-gambarnya gitu. Jadi kedepannya itu saya itu harus beli set top box agar televisi saya itu menyala kembali, agar ada gambarnya gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pakai set top box. Berapa tuh harga set top boxnya ya? Bisa share dong di kolom komentar, kita sharing-sharing ya. Dan apakah TV tabung seperti ini bisa pakai set top box juga? Mudah-mudahan TV tabung seperti ini bisa pakai set top box ya teman-teman. Karena kan kalau harus beli TV LED atau yang tipis itu kan harus punya budget yang lumayan juga ya teman-teman. Emang sih ya teman-teman, saya itu jarang banget untuk nonton TV, apalagi kalau siang-siang. Palingan itu sebelum zuhur ya teman-teman, saya itu nonton TV ya sekedar istirahat aja ya. Dan yang pastinya palingan juga sebelum tidur tuh 7:30-an baru deh nonton TV. Walaupun jarang nonton TV, tapi kalau televisi itu total nggak ada gambarnya, rasanya itu kehilangan banget ya teman-teman. Rumah itu sepi banget, jadi pas kita itu mau istirahat nggak ada nggak ada untuk ditonton gitu kan. Kalau HP kan bosen juga ya teman-teman. Tapi kalau untuk pagi-pagi mah saya itu suka nonton video teman-teman. Karena bagi saya wajib banget ya untuk nonton video teman-teman semua. Itu tuh untuk mood booster saya agar tetap semangat, up video dan juga rekod-rekod gitulah pokoknya ya teman-teman. Nah teman-teman, lanjut lagi ke cerita televisi ya. Mungkin di sini tuh ada yang sudah pakai set top box, bisa sharing harganya dan juga cara pemakaiannya gampang atau tidaknya ya teman-teman. Takutnya tuh ribet karena kalau di iklan tuh saya lihat di scan-scan gitu ya. Jadi saya tuh kurang ngerti gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkenan silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya, hanya untuk sharing-sharing aja. Nah teman-teman, dilanjut lagi ke cerita videonya. Alhamdulillah untuk lipatan pakaiannya itu sudah hampir selesai. Dan ini seperti biasa kalau ngelipat pakaian itu saya suka pilah-pilah mana yang kaos atasan, celana dan juga daleman ya teman-teman. Pokoknya punya saya, punya pak suami gitu kan. Jadi kalau dipilah-pilah seperti ini itu gampang banget untuk natanya gitu kan di lemari. Dan lipatan pakaian pun sudah selesai. Ini saya lanjut untuk menatanya di lemari ya teman-teman. Dan itu saya simpan-simpan dulu mana pakaian saya, pakaian si kakak dan juga si adik. Dan ini langsung aja saya masukkan pakaian si adik di lemari hijau ini ya teman-teman. Dan lemari ini tuh dari pertama pindahan ke rumah ini sampai sekarang awet ya teman-teman. Alhamdulillah. Karena kalau bahan plastik ini lebih awet menurut saya daripada yang bahan kayu. Karena kalau bahan kayu itu suka dimakan rayap juga ya teman-teman. Nah, dan untuk baju si kakak saya simpan di sini aja. Dan ini tuh lemari bekas dari pesantren kemarin ya teman-teman. Jadi saya bawa aja. Alhasil kan lemarinya kecil seperti ini. Karena kalau nggak dipakai juga sayang. Apalagi si kakak juga udah menumpuk baju-bajunya ya teman-teman. Nggak muat gitu di lemari yang di kamar. Nah teman-teman, tak terasa sudah di akhir penghujung video. Mungkin hanya itu saja yang saya suguhkan untuk di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.